Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Buryanti Putri dengan NIM 2042191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, dosen pengampu saya pada mata kuliah statistik ini yaitu Bapak Yaya Permana, STMT, di mana kali ini saya akan membahas tentang entry data hingga evaluasi entry data tersebut. Nah, untuk entry data sendiri, sebelum entry data itu kita harus menggunakan sebuah aplikasi, apakah itu SPSS ataupun Smart Plus. Nah, di sini aku menggunakan kebetulan menggunakan Smart Plus, di mana cocok dengan kualitas laptop masing-masing gitu ya. Sebelum kita mengentry data di dalam aplikasi, kita tentu harus menyiapkan data-data yang akan kita entrykan nantinya, di mana data-data tersebut dapat didapatkan dari Badan Pusat Statistik atau Pemprov tempat daerah kalian tinggal, ataupun data-data yang dapat dihasilkan dari tahun ke tahun ataupun dalam tahun itu. Kebetulan aku ngambil data di Satpol PP Padang, yaitu tentang penertiban masyarakat, di mana ada sedikit sampel, kemudian kita kelompokkan di dalam Microsoft Excel yang kemudian di-save dan disimpan di dalam bentuk format delimited. Kemudian ketika sudah di-save, masuk kepada aplikasi Smart Plus, dan kemudian teman-teman bisa mengklik di bagian New Project, dan kemudian teman-teman dapat membuat nama file di kolom yang namanya bisa kalian inginkan sesuai dengan keinginan kalian, kemudian di-create, dan kemudian pilih Excel yang akan dientrikan, data-data yang akan kalian olah nanti. Kemudian ketika sudah ada di impor, sebelum itu kalian harus memastikan bahwa data yang kalian upload itu sudah berada dalam sistem metrik seluruhnya. Kemudian ketika sudah diimpor, tekan kembali create model, dan di sana muncul 3 opsi, ada project, ada model type, dan model name. Model type bisa teman-teman ubah menjadi PLS SAM, dan model name yaitu nama yang akan kalian buat untuk data kalian. Kemudian data yang sudah dipindahkan ke halaman yang di sebelah halaman 2 tersebut, caranya yaitu tekan shift yang bersamaan dengan menekan data yang kalian inginkan, kemudian dipindahkan ke kolom sebelahnya. Di sana ada juga icon select sampai comment dan icon delete. Nah, di sana terdapat fungsinya masing-masing, dan model gambar data yang sudah di-entry terdapat pada PPT berikut. Dan evaluasi model pengukuran reflektif ini, yang pertama yaitu outer loading, adalah salah satu indikator yang penting dalam PLSM yang digunakan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model pengukuran, di mana secara praktis outer loading ini besar 0,7 dan menunjukkan bahwa sebagian besar validitas dalam indikator lebih dari 50% dapat dijelaskan oleh konstruk laten, sehingga indikator dapat dipertahankan dalam model untuk analisis lebih lanjut. Nah, ketika setelah model data sudah selesai, pilih calculate, kemudian pilih PLSM algorithm. Nah, kemudian klik path, checklist open report, kemudian tekan start calculation pada
bawah kanan. Kemudian model data setelah data PLSM algorithm terdapat seperti berikut. Ada warna biru dan warna kuning. Ketika warna biru menunjukkan bahwa data kalian sudah terrelevansi. Nah, jika yang berwarna biru ini berwarna merah, maka data kalian belum sempurna. Nah, evaluasi model pengukuran reflektif ini adanya hubungan dengan validitas dan reliabilitas, di mana diagram jalur ini menunjukkan hubungan antara variabel corporate social responsibility dan performance terhadap switch serta pengaruh switch terhadap quality. Nah, kemudian evaluasi model pengukuran reflektif ini, kemudian jika angka tebal berwarna hijau, semua variabel valid dan dapat dipertahankan. Namun, jika ada yang berwarna merah, variabel tersebut tidak valid dan perlu dihapus untuk meningkatkan kualitas model. Kemudian, teman-teman bisa melihat composite reliability. Kalau dari data aku, dapat diketahui bahwa semua variabelnya tidak valid dan di bawah 0,7 ya teman-teman. Kemudian bisa juga Cronberg alpha-nya dapat dilihat dari tabel berikut yang aku gunakan. Terdapat nilai di atas 0,7 dan hijau, dan berarti itu adalah datanya valid begitu ya. Nah, kemudian variance extract yang disingkat dengan AV ini ukuran validitas konvergen yang menunjukkan seberapa besar konstruk laten mampu menjelaskan varians dari indikatornya. Nah, di sana bisa teman-teman lihat bahwa average variance structure-nya di sini adalah 0,4, yaitu di bawah 0,7, makanya dia berwarna merah. Kemudian lanjut dengan validitas diskriminan, di mana salah satu bentuk validitas yang digunakan untuk menguji sejauh mana suatu konstruk dan alat ukur tidak berkorelasi dengan konstruk ataupun alat ukur yang berbeda. Kemudian ada evaluasi model struktural, ada evaluasi uji multikolonaritas inner V kurang 5. Kemudian teman-teman dapat juga melihat uji hipotesis dengan mengklik calculate lalu klik bootstrapping yang di bawah PLSM algorithm. Kemudian muncul ada subsampelnya 5000, signifikan kodenya ada pada 5% atau 0,5. Kemudian klik start calculation. Nah, di sini teman-teman juga dapat melihat bagaimana bentuk model data signifikansi path coefficient p-value kurang 0,05. Selang kepercayaan pada path coefficient 95%, teman-teman juga dapat melihat tabel path coefficient-nya, yaitu penyakit masyarakat, dan tabel di kotak warna merah merupakan tabel p-value. Kemudian selang kepercayaannya juga kita bisa lihat di sana ada confidence intervals dan ada juga efek V-square yang berpengaruh langsung dan mediasi. Kemudian evaluasi kebaikan dan kecocokan model, ada R-square, ada R-square adjusted, ada model fit, di mana kesimpulannya yaitu proses analisis dimulai dengan entry yang memastikan data bebas, kemudian yang dari kesalahan, kemudian dihitung sehingga valid untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mendukung teori yang diujikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.